orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin bisa mendengar apa yang kita katakan kecuali dalam kondisi-kondisi khusus saja. Kapan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara masyarakat kita ada yang masih memiliki keyakinan jikalau orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mendengar apa yang kita utarakan. Secara umum, memang ada beberapa dalil yang menyatakan arwah itu bisa mendengar apa yang kita katakan. Satu di antaranya ketika kita mengiringi jenazah dan proses pemakamannya itu sudah selesai, maka dalam beberapa langkah ketika kita akan pulang, sami'a qur'ani alihi, bahwasanya jenazah itu atau arwah itu mendengar suara terompa atau sendal kita. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan bila mana kita melewati kuburan dan mengucapkan salam, maka Allah akan radallahu alaihim arwahahum. Allah akan mengembalikan arwah-arwah mereka kepada jasad-jasad mereka untuk menjawab salamnya kita. Maka ini adalah dalil-dalil yang sifatnya khusus dalam kondisi khusus yang menegaskan arwah itu bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Terlebih di sebagian masyarakat kita pun ada semacam keyakinan juga ketika kita berziarah ke pemakamannya. Terkadang sebagian di antara masyarakat kita ada yang memanggil-manggil nama almarhum dan menginformasikan kalau kita mengunjungi kuburannya. Terkait hal ini memang ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW menegaskan, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu fihi illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaqum." Tidak ada seseorang di antara kalian yang berkunjung, berziarah ke kuburan saudaranya, lantas duduk di samping kuburannya, melainkan arwahnya akan menemani orang tersebut, menjawab apa yang dikatakannya, sampai orang tersebut kembali pulang meninggalkan pemakaman saudaranya itu. Hanya saja, ikhwatahullah, dalil yang diketengahkan tersebut adalah hadis yang dhaif. Termasuk dalam hal ini, dalil bahwasannya arwah itu bisa menjawab salam kita, atau arwah itu mendengar suara sendal yang mengiringi proses pemakamannya, ini adalah dalil-dalil yang khusus yang tidak bisa kita pukul rata seolah-olah dalam setiap kondisi dan keadaan arwah-arwah itu bisa mendengar apa yang kita katakan. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa petikan ayatnya memberikan penegasan kepada kita bahwasannya tidak mungkin arwah itu bisa mendengar apa yang kita katakan. Yang pertama di surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan sungguh berbeda kondisinya antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah dikuburkan itu bisa mendengar apa yang kamu ucapkan. Atau umpamanya Allah tegaskan kembali di surat Ar-Rum dan di surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak punya kuasa untuk menjadikan orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar apa yang kamu katakan. Sebagaimana pula orang yang sudah tertutup hatinya, tertutup telinganya, tidak mau mendengar apa yang kamu dakwahkan, tidak juga kamu punya kuasa untuk menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Jadi keterangan-keterangan tadi secara umum, ikhwatahullah menegaskan, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin bisa mendengar apa yang kita katakan, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus saja. Kapan itu? Salah satunya ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, atau ketika kita memakamkan jenazahnya di pekuburan, dan ketika kita akan pulang, jenazahnya tersebut atau arwahnya masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar suara terompah kaki kita.
Maka ini adalah dalil-dalil yang khusus yang tidak boleh kemudian kita pukul rata seolah-olah setiap waktu, setiap saat arwah itu bisa mendengar apa yang kita utarakan. Oleh karenanya Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tafsir Fathul Qadir beliau mengatakan wa dhahiru nafi isma'il mauta al-umum. Zahir dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, secara umum orang yang sudah meninggal itu arwahnya tidak bisa mendengar apa yang kita katakan. Fala yakhussa minhu illa ma warada bidalilin kama tsabata fi sahih. Oleh karenanya tidak boleh kita pukul rata kecuali kita menggunakan dalil-dalil yang khusus yang menegaskan bahwasannya arwah itu masih bisa mendengar. Dalil khusus itu yang mana? Salah satunya adalah ketika kita melewati kuburan, kita mengucapkan salam kepada mereka, maka arwahnya Allah akan kembalikan untuk menjawab salam kita. Maka ini dalil khusus, tidak boleh kita umumkan seolah-olah orang yang sudah meninggal, arwah mereka masih bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ada satu fenomena yang luar biasa, satu kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Qatadah, di mana Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala menceritakan adanya satu hadis, adanya satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mendapatkan kisah ini dari sahabat Abu Talhah. Jadi ceritanya ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas izin Allah Ta'ala, selesai peperangan itu berkecamuk, didapatilah ada beberapa jasad dari tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mati di peperangan tersebut. Setidaknya ada 24 jasad, di antara mereka ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh-tokoh intelektual dari kalangan kafir Quraisy. Maka saat itu Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabat agar jasad-jasad tersebut langsung dikuburkan di beberapa galian sumur yang ada di wilayah Badar tersebut. Dikuburkanlah jenazah tersebut hingga selang beberapa hari berlalu. 3 hari sesudahnya, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk disiapkan kuda. Maka para sahabat pun kemudian turut mengiringi kepergian Rasulullah ke Badar tersebut. Dan ternyata Rasulullah SAW menuju ke sumur di mana jasad-jasad tokoh-tokoh kafir Quraisy itu dikuburkan. Maka saat itu, Rasulullah SAW kemudian memanggil satu persatu nama-nama dari tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut. Ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, dan seterusnya. Disebut satu persatu. Hingga akhirnya, sahabat Umar bin Khattab saat itu dan beberapa sahabat yang lain merasa aneh melihat fenomena seperti itu. Dan akhirnya Umar bertanya, Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwahalaha. Ya Rasulullah, kenapa engkau berkata-kata, berdialog dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada rohnya? Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi nyawa Muhammad yang ada dalam genggamannya, sungguh kalian tidak jauh lebih mendengar apa yang aku ucapkan, sebagaimana arwah-arwah itu mendengar apa yang aku bicarakan. Jadi maksudnya ikhwatanillah, arwah-arwah dari tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut pada saat itu izin Allah Ta'ala bisa mendengar apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Imam Qatadah kemudian melanjutkan dalam hadisnya ini, beliau mengatakan, Ahyahumullahu hatta asma'ahum kaulahu taubikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa danaban. Allah Ta'ala menghidupkan mereka, mengembalikan arwah mereka ke jasad-jasadnya. Untuk apa? Agar mereka bisa mendengar celaan, makian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, termasuk penyesalan yang ada dalam diri Rasulullah ketika mendapati mereka mati dalam kondisi memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka terkait hal ini, ikhwatanillah, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, apa yang beliau katakan? Ihya ujuz'u minhum yaqilluna bihi wa yasma'una fil waqti alladhi yuridullah. Bahwasanya Allah Ta'ala menghidupkan mereka dan menjadikan mereka bisa mendengar atas apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi proses di mana mereka bisa mendengar apa yang diutarakan oleh Rasulullah itu hanya terjadi pada peristiwa itu saja, artinya arwah mereka tidak bisa lagi mendengar di lain waktu yang lain.
Jadi nggak bisa dipukul rata, seolah-olah setiap waktu, setiap saat, arwah-arwah tokoh-tokoh kafir Quraisy itu bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Oleh karenanya, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athiyah, di mana Imam Ibnu Athiyah menyatakan, "Inna qissata Badrin khariqu 'adah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an radallahu ilaihim idrakan sami'u bihi maqalahu." Bahwasanya kejadian di Badar tersebut adalah bagian dari kemukjizatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, di mana Allah mengembalikan arwah-arwah mereka untuk mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut. Jadi intinya ikhwatallah, ini adalah kejadian-kejadian khusus di mana arwah-arwah tokoh kafir Quraisy bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Sesudah itu kemudian Allah cabut kembali arwah-arwah mereka dan mereka tidak lagi bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini. Ada satu analogika yang menarik, yang ini menegaskan sebenarnya arwah-arwah itu tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan kapanpun, dimanapun, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahabat Aus bin Aus menyatakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi kubidha, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah, fa'aksiru alayya minas salati, fa inna salatakum mafrudatun alayya." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa ta'ridu salatuna alayka? Wa qad aramta, faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rasulullah menegaskan di antara hari-hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Kenapa? Di hari tersebut Nabi Adam Allah ciptakan, di hari tersebut Nabi Adam Allah wafatkan, di hari tersebut sangkakala ditiupkan, dan di hari yang sama Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat itu terjadi. Oleh karenanya kata Rasulullah, ketika hari Jumat, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Karena kenapa? Karena solawat kita itu akan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya kemudian para sahabat bertanya-tanya, bagaimana mungkin solawat kami bisa sampai kepada engkau, wa qad aramta, sementara jasad engkau sudah hancur semua. Maka saat itu Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi ini untuk menghancurkan jasad-jasadnya para nabi. Artinya apa, ikhwatallah? Dari keterangan ini, Rasulullah SAW sebenarnya tidak pernah mendengar sholawat kita. Beliau bisa mendengar dan mengetahui jikalau kita bersolat kepada beliau ketika Allah Ta'ala menyampaikan sholawat-sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia di alam dunia ini, itu tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup, apalagi arwah-arwah manusia biasa layaknya kita semua. Sungguh amat sangat mustahil jikalau kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Oleh karenanya, jikalau ada yang bertanya, apakah arwah-arwah yang sudah dimakamkan jasadnya bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup? Maka jawabannya, tidak mungkin semua itu terjadi kecuali dalam kondisi-kondisi khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.